Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, saudara-saudara yang dikasihi dan terus diberkati Tuhan. Mari bersyukur kepada Allah, mempersiapkan diri kita untuk terus beribadah, memuji, memuliakan Dia. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 8 September 2024. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena kami tahu bahwa perjalanan hidup kami terus ada di dalam cinta kasih-Mu. Engkau menopang kami, Engkau memelihara kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu membuat iman kami terus terpusat hanya di dalam Kristus. Dalam anugerah kasih-Mu, dalam kemuliaan-Mu kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 11 ayat 29 sampai pasal 12 ayat yang kedua. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus kita sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi mereka, bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kita merenungkan pembacaan ini dengan tema karena iman. Belanna
kapatonganan. Bacaan ini membicarakan iman para leluhur kepada Allah. Karena iman, demikianlah kata penulis Ibrani, semua orang yang telah disebutkan namanya itu mampu bertahan dalam kehidupan mereka dari semua ancaman hidup. Seperti yang kita baca dalam pasal 11 ayat 29 sampai 37. Karena iman mereka kepada Allah, dunia yang fana ini bukanlah tempat yang layak bagi mereka. Seperti yang kita baca dalam ayat yang ke-38 pasal 11. Nah, pada bagian tersebut saudara-saudara, penulis Ibrani sangat memuji iman para pendahulu itu. Semua orang beriman di dalam bacaan disebut sebagai saksi-saksi iman yang bagaikan awan mengelilingi orang percaya. Mereka semua menjadi teladan bagi pembaca surat ini. Juga tentu kepada kita saat ini. Agar kian tekun dalam perlombaan yang tengah kita hadapi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, ketekunan itu mewujud dalam penanggalan semua beban dan dosa. Seperti yang kita baca dalam ayat yang pertama di Ibrani 12 ini. Lebih daripada itu, nasihat penulis Ibrani bermuara pada nasihat untuk memusatkan hidup beriman pada Yesus, Sang Perintis iman sekaligus yang membawa kita kepada kesempurnaan. Saudara-saudara, kata tertuju dalam bahasa Yunani adalah aporao, yang berarti mengalihkan pandangan dari sesuatu yang lain kepada satu hal saja. Dalam hal ini, Yesus Kristus. Dari sini kita dapat melihat bahwa semua saksi iman yang telah disebutkan pada pasal 11 mampu bertahan dalam beratnya perjalanan iman mereka karena mereka memalingkan pandangan hanya kepada satu titik, yaitu Allah. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, pesan yang diarahkan kepada kita pada hari ini adalah bahwa beriman berarti memusatkan perhatian pada Kristus. Pemusatan itu membuat kita terus terjaga pada apa yang kita rindukan di dalamnya, di dalam Tuhan. Sebab iman yang demikianlah yang menguatkan kita saat kita kesusahan, menjadi harapan ketika semua tampak hilang, menjadi syukur dan sukacita kala kita lemah. Karena itu saudara-saudara, mari kita terus memusatkan iman kita di dalam Kristus. Amin. Bapa di surga, pelihara kami sekalian anak-anak-Mu yang terus mengaku bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah Allah yang telah menjadikan kami. Engkaulah Allah yang memiliki hidup kami. Dan biarlah Tuhan, iman yang terus kami miliki ini akan dipeliharakan, akan menjadi sukacita karena kami memusatkan iman kami hanya di dalam Kristus. Dalam kasih-Mu, dalam anugerah-Mu, kami beribadah, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Pelihara mereka, jaga mereka, tuntun dalam anugerah-Mu. Dan biarlah iman teguh di dalam Kristus. Kami hidup memuliakan Engkau. Kami hidup dalam kehendak-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.